Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di portal podcast bareng Alkomar. Jika kalian sedang di luar ruangan, cuaca hari ini itu sangat cerah, secerah narasumber kita hari ini. Langsung saja, Bapak boleh perkenalkan namanya? Oke, nama saya Riyadus Solihin, biasa dipanggil dengan Pak Riyad gitu. Baik, Pak Riyad. Anda di MTS Alkomar itu mengajar apa? Saya di MTS Alkomar mengajar bahasa Indonesia dan juga ilmu pengetahuan sosial. Untuk kelas berapa kalau boleh tahu? Untuk bahasa Indonesianya kelas 8 dan kelas 9, untuk ilmu pengetahuan sosialnya di kelas 7. Oh, begitu. Ya. Bapak, selama Anda mengajar di MTS Alkomar, pastinya Ya. kan telah mengalami banyak suka dan duka gitu. Menurut Bapak, sukanya di MTS Alkomar atau apa ya? Sukanya mengajar di MTS Alkomar itu bagaimana? Oke, kalau sukanya mengajar gitu ya, terutama di MTS Alkomar gitu. Sebagai guru, sukanya mengajar itu yang pertama bisa mengamalkan ilmu yang kita punya, tentunya itu kepada anak didik kita. Kita bisa mendidik anak didik kita bahagia jika melihat anak didik kita itu meraih sebuah kesuksesan atau mungkin mengalami perubahan menjadi hal atau menjadi orang yang lebih baik lagi. Itu sangat appreciate lah untuk seorang guru gitu. Kalau khususnya di MTS Alkomar, sukanya itu kita punya tim atau punya teman-teman guru itu yang support banget gitu. Kalau misalnya ada salah satu guru tidak bisa kesulitan untuk mengajar, itu ada support dari bapak ibu guru yang lain, saling support, saling memberikan masukan, mungkin saling memberikan ilmu gitu untuk bagaimana cara menangani anak-anak atau bagaimana cara mengajar yang baik gitu. Jadi selain kita memberikan ilmu, kita juga tetap belajar dan belajar lagi dari bapak ibu guru lainnya gitu. Jadi ilmu di sini ada, jadi kita bagi ilmu, kita juga dapat ilmu gitu. Kira-kira selama ini kan pastinya ya di MTS Alkomar itu banyak anak yang sangat-sangat cerdas gitu. Biasanya cerdas yang melebihi batas. Oh ya, banyak. Kan kita nggak boleh sebut kalimat negatif. Oke. Kita sebut saja anak-anak MTS Alkomar itu Anak anak-anak yang super gitu ya. iya. Oke, kita sebut anak-anak super gitu super, aja. iya. Oke. Biasanya penanganan dari Bapak atau misalnya guru-guru itu untuk mengatasi anak-anak yang sangat-sangat hiperaktif, yang nggak suka belajar, yang lebih suka belajar di luar ruangan begitu. Kira-kira bagaimana? Oke, kalau untuk menangani anak-anak yang hiperaktif tadi, yang mungkin tidak terlalu suka belajar di dalam ruangan, kita ada metode yang namanya belajar di luar ruangan. Jadi dari Bapak Kepala Madrasah pun juga sudah mengizinkan. Jadi belajar itu tidak harus di dalam ruangan memang, karena memang sejatinya kita kan memakai kurikulum merdeka, jadi kita merdeka belajar. Maksudnya guru itu merdeka, bebas untuk memberikan materi bagaimanapun caranya. Yang penting materinya tersampaikan dengan baik, anak didiknya juga mendapatkan materi dengan baik juga gitu. Jadi menurut saya sih harus bervariasi. Jadi tidak monoton kita harus di kelas saja, kita harus metode ceramah saja, tapi kita juga mungkin bisa menggunakan metode-metode pembelajaran lainnya. Misalnya dengan belajar sambil bermain, mungkin untuk guru olahraga mungkin itu akan lebih merdeka lagi lah ya gitu. Kalau apalagi untuk mata pelajaran yang lainnya itu juga tentunya bisa, karena sejatinya semua mata pelajaran itu bisa dilakukan di luar ruangan seperti itu. Misalnya kalau saya ngajar bahasa Indonesia gitu ya, ya udah kita belajar di ruangan, kita buat video, mungkin kalau materinya tentang iklan kita buat iklan layanan masyarakat, itu nanti hasil iklan layanan masyarakat tadi juga bisa kita upload untuk memberikan ilmu atau memberikan pelajaran bagi masyarakat juga. Misalnya buang sampah pada tempatnya, makan dan minum harus duduk, dan lain sebagainya gitu. Jadi anak-anak juga sambil melatih anak-anak untuk belajar bahasanya, menata bahasa, kaitannya dengan pelajaran bahasa Indonesia, juga teknologinya itu juga akan masuk
Seperti itu. Baik, gini Bapak, mungkin Bapak ada sedikit tips Iya. gimana cara apa ya biar bisa meningkatkan kualitas belajarnya. Mungkin tips atau pengalaman dari Bapak sendiri bisa disampaikan. Oh gitu. Kalau tips dari saya ya, bukan tips sih sebenarnya, pengalaman pribadi lah ya. Gitu mungkin bisa dijadikan acuan untuk bapak ibu guru yang lain gitu. Mungkin kalau pengen pembelajarannya asik gitu kan, sukses, ilmunya tersampaikan, kita juga sebagai guru juga enjoy untuk melakukannya gitu ya. Yang pasti pertama nambah ilmu dulu. Karena ilmu kan terus berkembang ya Bapak Ibu ya. Ilmu terus berkembang, teknologi terus berkembang gitu. Kalau saya sih memadukan antara materi-materi yang ada di kurikulum, kita padu padankan atau kita matchkan dengan metode pembelajaran yang menggunakan teknologi. Karena zaman sekarang itu anak-anak lebih senang kalau belajarnya itu ada sesuatu hal yang baru. Jadi bukan hanya materi saja yang baru mereka tahu, tapi juga ada teknologi baru yang mereka pakai, teknologi baru yang mereka praktekkan gitu. Itu akan lebih menambah rasa ingin tahu murid gitu. Jadi menurut saya sih yaitu nambah lagi ilmu kita. Kalau mungkin di kuliah dulu gitu ya, tidak ada teknologi atau mungkin teknologinya masih kurang, apalagi sekarang sudah wow teknologinya, kita harus belajar dan belajar lagi. Nah, sebagai guru sih memang harus terus belajar sih untuk bisa tetap menjadi dan atau bisa mengajar tapi asik, mengajar tapi enak, mengajar juga tidak menjadi beban bagi guru itu sendiri atau mungkin juga beban menjadi beban murid gitu. Jadi biar sama-sama enak, biar sama-sama enjoy, materi tersampaikan, kita juga melakukannya juga enjoy. Mungkin itu sih pengalaman saya, dan pastinya pokoknya intinya tetap belajar gitu. Sebelum kita akhiri sesi ini, boleh disampaikan Bapak Iya. kesan atau pesan untuk warga madrasah, baik siswa atau Guru gitu ya. guru, atau untuk lembaga kita Oh ke gitu. depannya mau Oh gitu. bagaimana? Oke, pesan dari saya sih itu tadi, temanya tetap ya kita harus rajin belajar. Jadi untuk Bapak Ibu guru maupun siswa-siswi dari lembaga MTS Alkomar Damarullan ya. Jadi tetap belajar apapun itu gitu. Apalagi teknologi terus berkembang, ayo terus pelajari dan pelajari lagi gitu. Insya Allah kedepannya semuanya akan menjadi lebih baik gitu. Jadi tetap belajar dan jangan pantang menyerah untuk belajar. Karena sejatinya kita memang hidup di dunia ini kan diwajibkan untuk terus belajar gitu ya Bu. Ya, betul. Harus tetap terus belajar apapun. Belajar itu mulai dari dalam kandungan sampai ke liang lahat kan gitu. Jadi ya harus tetap belajar. Itu aja sih pesannya mungkin. Coba hal-hal yang baru gitu. Insya Allah kesuksesan bagi guru atau baik bagi siswa itu nanti akan mengikuti kalau kita tetap semangat untuk belajar. Ya gitu. Baik, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Sobat Alkomar, demikian acara portal kita hari ini. Semoga apa yang ada di dalamnya dapat bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri, umumnya bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.